Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kegiatan literasi kitab-kitab klasik yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang kitab Al-Marughi, kitab tafsir yang akan kita angkat adalah surat An-Nas. Semoga kegiatan ini akan mendapatkan barokah dan juga menjadi amal jariah kita semua. Sholawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para bapak dan ibu serta para siswa sekalian, keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang surat An-Nas ayat yang ketiga, ilahin nas. Kemudian di dalam surat An-Nas itu ada 3 konsep tauhid yang terkandung. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua adalah tauhid mulkiyah, dan yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Jadi ketika seseorang itu mampu berpikir, artinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu untuk mempelajari terkait dengan ayat-ayat Allah, maka nanti manusia itu akan merasa bahwa dirinya itu yang mempunyai kewajiban untuk tunduk, mengagungkan, dan dia mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya manusia itu adalah orang-orang yang dalam keadaan berbuat dosa. Manusia itu sebelumnya berbuat dosa, kemudian sesat, dan mereka tidak berada di dalam jalan yang benar. Lalu mereka juga menjadikan orang-orang atau selain Allah itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan mereka. Kemudian mereka minta tolong dan juga menisbatkan semua keuntungan dan kerugian itu karena orang-orang yang mereka tuhankan, gitu ya. Dan mereka menyangka bahwa orang-orang yang dituhankan itu yang mengatur hidupnya, ya, dan juga yang menentukan tentang hukum-hukum dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya, wabihasbika, dan dengan pertimbangan kamu, antakroa, agar supaya membacalah kamu, qaulahu, firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbarahum. Ahbarahum itu artinya orang-orang alim di kalangan Yahudi. Ahbarahum itu orang-orang alim di kalangan Yahudi, waruhbanahum, dan rahib-rahib di kalangan Nasrani, arbaban, mereka menjadikannya sebagai Tuhan. Arbaban itu menjadi sembahan-sembahan. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu itu menjadikan para alim-alim, para ulama-ulama di antara mereka, para rahib-rahib di antara mereka itu sebagai Tuhan. Min dunillah, dari selain Allah. Wal Masihha ibnu Maryam, dan juga menjadikan Isa ibnu Maryam itu sebagai Tuhan. Wa ma umiru, padahal tidaklah Allah memerintahkan illa kecuali liya'budu, agar mereka menyembah ilahan,
kepada Tuhan wahidan yang esa, yang satu. Illa la ilaha, ya maaf, la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Nah, ilaha ini kan bentuknya nakiroh, sehingga di sini masih bersifat umum, Tuhan-Tuhan, artinya sesembahan-sesembahan. Jadi kita itu, Allah itu mengajarkan bahwa la ilaha, tidak ada sesembahan-sesembahan, illa kecuali huwa, dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, amma yusrikun. Jadi dia, Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang tidak kita sekutukan gitu. Jadi yang dulu disekutukan Allah itu orang-orang alim di antara mereka, maka di dalam Islam mengajarkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan-sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, la di sini namanya la nafiyatul jinsi. La nafiyatul jinsi. La nafiyatul jinsi itu adalah meniadakan sama sekali. Jadi la ilaha itu artinya tidak ada sama sekali sesembahan illa kecuali huwa, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam kalimat tahlil, ya biasanya tahlil atau tasbih itu la ilaha illallah. Ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 31. Jadi ini menginformasikan bahwa umat-umat pada zaman dulu itu ada yang menjadikan para alim-alim, para rahib-rahib di antara mereka itu dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Imran ayat 80, wala ya'murakum, dan tidaklah dia memerintahkan padamu antattakhidhu, akan menjadikan al-malaikata, para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi, arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi tidak diperintahkan bahwa malaikat dan nabi itu sebagai Tuhan gitu loh. Ayak murukum, apakah pantas Allah memerintahkan kepadamu bil kufri, dengan kekufuran, ba'da, setelah id antum muslimun, setelah kamu itu berserah diri gitu. Setelah kamu muslim, setelah datang Islam, apakah kemudian Allah itu pantas memerintahkan untuk kafir lagi gitu loh. Jadi ketika kita sudah menemukan Tuhan yang Maha Esa, apakah kemudian kita akan kafir lagi dengan menuhankan para ulama, para rahib-rahib, yaitu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khulasatu, ini artinya intisari atau ringkasan dari materi di atas. Al-khulasatu, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu yang Maha Suci, aroda, menghendaki, menginginkan, ayunabbiha, ini berasal dari kata nabaha, kemudian wazan nabbaha, fa'ala yufa'ilu, nabbaha yunabbihu. Tapi karena di sini ada an ini menasobkan, mengfathahkan harokat terakhir menjadi ayunabbiha. Jadi sesungguhnya Allah itu atau Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan ayunabbiha, untuk memberitahu an-nasa, kepada manusia,
Jadi Allah itu ingin memberitahu kepada manusia bi'annahu, bahwa sesungguhnya huwa, dia itu maksudnya adalah Allah, Rabbuhum, pengatur mereka, pengatur hidup mereka, yang mengatur hidup mereka, Rabbuhum. Jadi Allah itu ingin menginformasikan bahwa sesungguhnya Allah itulah yang mengatur hidup mereka sebagai Tuhan mereka. Wahum unasun mukafiruna, dan mereka unasun yaitu manusia, al mufakiruna itu orang-orang yang berpikir. Artinya ketika manusia itu berfungsi akalnya, maka Allah memberitahukan bahwa Tuhan kamu itu adalah Allah, yang mengatur kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya kalau orang akalnya berjalan kan akan menerima akan ketentuan itu. Wa mulki wa malikuhum, dan Allah lah yang menguasai, yang memiliki mereka, raja mereka. Wahum kadzalika, selagi mereka itu juga berpikir. Artinya ketika memanfaatkan akal pikirannya, maka mereka akan menerima bahwa Allah itu yang menjadi raja penguasa manusia. Wa ilahuhum, dan juga sebagai sesembahan mereka ketika manusia itu berpikir. Jadi pada waktu akal kita itu berfungsi, maka kita akan menerima bahwa Allah itu yang mengatur kita, Allah itu yang menjadi sesembahan kita, Allah itu yang kita sembah kan begitu ya. Fabatiluma gitu ya. Fabatiluma, maka kebatilan atau yang batil sesuatu, ma itu sesuatu, ihtara'u yang menipu, li'anfusihim kepada diri mereka, min haitsu dari mana, hum mereka itu basarun manusia. Maksudnya yang batil, sesuatu yang menipu bagi diri mereka sendiri. Ya, itu dari mana mereka itu manusia menjadi manusia. Maksudnya bahwa sebagai seorang manusia itu ketika mereka menuhankan sama selain Allah itu sebenarnya menipu pada diri mereka sendiri gitu. Jadi ketika akal itu berfungsi, kemudian akal itu tidak mau menerima bahwa yang mengatur alam semesta itu Allah dan menjadikan Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya mereka itu telah menipu pada dirinya sendiri kan gitu. Tetapi mereka tidak sadar kan itu. Min syarril waswasil khannas, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Min dari syarril waswasi, dari kejelekan. Al waswas itu suatu hembusan kata-kata yang jelek. Jadi setan itu menghembuskan kata-kata yang jelek kepada manusia. Jadi aku berlindung, kalau diurutkan dari atas itu kan, aku berlindung dari kejelekan bisikan setan. Al-Khannas itu yang tersembunyi. Setan itu kan bersembunyi. Di dalam
tafsir lain itu dijelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ada setan, ada setan. Kemudian setan itu bersembunyi di dalam diri manusia. Ketika manusia itu berzikir kepada Allah, di dalam hatinya itu ada zikir kepada Allah, maka setan itu akan mengecil, kekuatannya akan melemah. Dia akan tersembunyi, dia akan bersembunyi. Ketika manusia berzikir, maka setan akan bersembunyi, akan mengecil kekuatannya. Tetapi kalau manusia itu kemudian lupa diri, tidak berzikir kepada Allah, di dalam hatinya tidak ada kalimat-kalimat Allah, maka setan itu akan muncul kembali dan akan membesar dan akan kuat dan akhirnya akan menghasut manusia. Jadi kita harus setiap hari, setiap saat tidak boleh lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita lupa kepada Allah, setan yang akan menguasai. Setan yang akan menguasai kita. Maka boleh jadi ketika seorang itu yang hatinya keras, sulit diatur, sulit diberi nasihat, boleh jadi dia tidak pernah ingat berzikir kepada Allah. Sehingga apa? Kekuatan setan itu sudah menguasai dirinya. Nah, ketika kebenaran itu disampaikan kepadanya, otomatis kan diterima oleh setan. Nah, setan akan menolak dari kebenaran itu. Nah, karena apa? Karena dirinya tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melunakkan hati itu biasanya kemudian kita harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setan, kekuatan setan itu akan menurun, akan hilang gitu ya. Akan hilang. Nah, di sini diartikan ai, artinya al-ja'u, ini berasal dari kata laja'a, al-ja'u, yal-ja'u, karena ini ada alif, ini menandakan aku, al-ja'u, aku berlindung ilaika, kepada engkau. Jadi min syarril waswasil khannas itu diartikan, diawali dengan aku berlindung kepada engkau, ya Rabbal khalqi, kepada Tuhan makhluk, Tuhan yang menciptakan gitu ya. Jadi aku berlindung kepada engkau Allah sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk. Wa ilahahum, dan kepada sesembahan manusia. Wa ma'budahum, dan yang disembah oleh manusia. Jadi aku berlindung kepada engkau Tuhan yang menciptakan alam, sesembahan mereka manusia, wa ma'budahum, dan yang disembah oleh manusia. Antanjina, ini berasal dari kata naja, anja, yanji. Nah, an di sini untuk sebagai penasab ya. Jadi artinya aku berlindung kepada engkau agar, an di sini bisa diartikan sebagai agar atau akan, tanjina, menyelamatkan kepada kami, Jadi aku berlindung kepada Tuhan, sesembahan dan yang disembah oleh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar menyelamatkanlah Allah kepada kami. Nah, di sini termasuk dhamir mutasil dari nahnu. Nahnu itu artinya kita. Jadi agar supaya Allah menyelamatkan kepada kami min syarril syaitoni, dari
kejelekan setan, min syarril syaitoni, dari kejelekan setan, al muwaswisi, berasal dari kata waswasa, yuwaswisu, muwaswisun. Nah, ini artinya isim fa'il ya. Dari kejelekan setan al muwaswisi, yang, karena sebagai sifat naat, sifat dari asyaiton, yang menggoda, yang menghasut. Jadi setan itu punya sifat menghasut atau menggoda. Al-katsiri, yang banyak. Jadi yang banyak, yang sering, yang ya banyak menggoda, sering-sering menggoda manusia. Al-khunusi, artinya yang tersembunyi. Jadi ibarat apa ya? Dia bersembunyi, kadang-kadang muncul. Nah, kalau sudah menggoda, manusia tergoda, kemudian tersembunyi lagi. Al-ikhtifa wal ikhtifai, dan dia itu samar, tidak nampak. Jadi samar itu ya tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang antara kebenaran dan kejelekan itu kan samar gitu, membuat samar gitu. Nah, ketika orang itu sudah dikuasai setan, maka bisa jadi yang baik itu bisa menjadi jelek, yang jelek bisa menjadi baik. Seperti zaman sekarang itu kalau umpamanya kejelekan itu di-upload terus, di-share, diviralkan gitu ya. Maka lama-lama yang jelek itu bisa menjadi baik kan begitu kan. Yang tidak baik karena sering dibully, sering dinegatifkan, lama-lama yang tidak baik itu menjadi yang baik itu tidak menjadi bisa menjadi tidak baik. Ini namanya setan. Jadi menyamarkan. Sehingga tugasnya setan itu di dalam jiwa manusia ya selalu menggoda, menghasut, kemudian dia tersembunyi. Nah, maka ketika kemudian kita berzikir kepada Allah, dia menyembunyikan diri. Ketika kita tidak zikir kepada Allah, dia menampakkan diri. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi ciri-ciri karakter setan yang menggoda kita semua. Li'annahu, karena sesungguhnya setan itu yakti, datanglah ia, selalu datang, yakti, ata yakti, ini fi'il mudhari' yang berarti selalu, akan dan selalu datang, min nahiyatil batil. Ini artinya setan itu akan selalu datang dari arah tujuan yang batil. Jadi setan itu akan selalu datang untuk menuju kepada kebatilan, dari arah kebatilan. Jadi porsinya kebatilan itu setan. Fala yastati'u, maka tidaklah mampu, yastati' itu mampu, tidaklah mampu, maksudnya manusia itu tidak mampu, muqawamatul haqqi, menempati atau menegakkan kebenaran. Manusia itu tidak akan mampu menempati atau menegakkan kebenaran idza sodamahu, apabila setan itu menimpa, apabila dia dikuasai oleh setan gitu. Dikuasai oleh setan. Jadi setan itu tidak akan akan selalu menguasai, dan seseorang itu ketika sudah dikuasai oleh setan, dia tidak akan mampu berada di dalam kebenaran. Tidak akan mampu berada di dalam kebenaran. Nah, ini. Kemudian walakinnahu, dan sesungguhnya, akan tetapi sesungguhnya, yadhabu, kemudian yadhabu itu pergi, tapi bisa diartikan sebagai hilang atau lenyap. Bin nafsi, dengan jiwa.
idza ila aswa'i masirin, kepada yang paling buruknya tempat kembali atau akibat yang paling buruk. Berarti ya manusia itu nanti kalau sudah dikuasai oleh setan itu jiwanya itu akan lenyap, akan hilang. Jiwa yang sebagai menetralisir, yang sebagai penyaring kebenaran dan kebatilan, artinya menyaring kebatilan itu. Maka ada kata-kata, tanyalah kepada hati nurani. Nah, kalau hati nurani sudah lenyap dikuasai setan, maka akan terjadi hal yang paling buruk yang menimpa manusia. Idza in jarot, tatkala atau apabila, in jarot itu artinya tertarik, terhasut, ma'a waswasatihi, bersama dengan waswasnya. Waswas itu ya bisikan-bisikan tadi, artinya dia tertarik bisikan-bisikan setan tadi, maksudnya itu. Wa ing sakot yang artinya berjalan secara berurutan, ma'ahu bersama setan. Maksudnya kalau sudah orang itu terhasut, kemudian bisikan-bisikan itu juga berjalan, lalu kemudian secara berurutan hati kita itu akan dikuasai oleh setan. Nah, kemudian ila tahqiqi ma khatara bil batil, maka nanti ada resiko bahwa kita akan mendapatkan satu kebatilan, artinya perilaku kita itu nanti akan menjadi batil gitu loh. Menjadi batil. Artinya bahwa ketika seseorang itu sudah dikuasai oleh was-was setan, bisikan-bisikan setan, kemudian secara teratur setan itu mengajak kepada kebatilan, maka tidak terasa kita nanti akan terjun dalam perilaku-perilaku yang batil. Wa hadhil ahaditsi an-nafsiyati, dan kejadian-kejadian yang bersifat jiwa ini, jadi ini kan satu kegiatan yang ada dalam diri jiwa kita gitu. Idza sallata 'alaiha, apabila setan itu menguasai jiwa tadi, menguasai jiwa kita. Nadhurul aqli, secara pandangan akal, al-khafi, yang khafi itu yang tidak nampak itu ya. Wad mahallat, dan melemahkanlah, yang lemahlah jiwa itu. Wasakana muwaswasa, wasakana muwaswas, dan menempatilah jiwa itu al muwaswasa akan karena ada waswas ingda ilqa iha, ketika bertemu dengan jiwa. Maksudnya ketika setan itu sudah menguasai jiwa, maka nanti secara akal itu nanti akan lemah, akalnya akan lemah. Kemudian nanti was-was itu akan bertemu dengan kita dan menjadi sesuatu karakter dalam diri kita. Jadi itu maka kemudian kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tersembunyi tadi. Karena waktu, maka untuk sementara pertemuan ini kita akhiri terlebih dahulu, dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah untuk selalu mengisi hati kita dengan zikir kepada Allah, supaya kita terbebas, tidak tergoda oleh setan-setan yang ada
dalam diri kita yang selalu mengajak kepada kebatilan. Demikian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.